Perkenalkan, nama saya Serifina Kristiani Burusinaga, saya dari kelompok 10. Nama saya Elza Nadia Buristepu dari pertemuan yang ke-10. Perkenalkan, nama saya Sandi Olan Alexius Pasaribu. Saya dari pertemuan 10. Shalom buat kita semua. Kami dari kelompok 10, pertemuan 10, ingin menyampaikan hasil presentasi kami, yaitu renungan dalam pastoral dasar. Yang pertama, pengertian renungan dalam pastoral dasar, jenis-jenis renungan dalam pastoral dasar, makna renungan dalam pastoral dasar, dan tujuan praktis renungan dalam pastoral dasar. Terima kasih. Pengertian renungan. Renungan dalam pastoral dasar. Renungan merupakan salah satu cara doa yang paling dalam dengan menggunakan kitab suci. Merenung berarti menatap dengan diam, memikirkan segala sesuatu atau mempertimbangkannya secara mendalam. Renungan seringkali disebut dengan meditasi. Dalam tradisi Kristiani, yaitu berarti doa hening, di mana kita menganalisis sabda Tuhan yang kita baca sampai pesannya meresap ke dalam hati kita. Lalu kita bawa ke dalam doa, kemudian kita hayati dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Kedua, jenis-jenis renungan. Jenis-jenis renungan terdapat atas dua, yaitu yang pertama adalah renungan profan. Renungan profan atau sering disebut dengan renungan terapeutis yang bisa membantu kita menenangkan hati dan menghindari kita dari tekanan psikis. Biasanya, renungan tersebut dapat menyajikan inspirasi bagi para seniman, para orang bijaksana. Nah, metodenya ialah sikap badan kita, pernafasan, suasana, dan mantra. 2. Renungan religius atau renungan Kristiani. Renungan ini bukan hanya pertemuan diri sendiri saja, melainkan pertemuan dengan Kristus. Dan dengan perantaraannya, kita dapat bertemu dengan Allah secara pribadi. Renungan ini dapat menenangkan hati, tetapi juga dapat menggelisahkan hati, karena tekanan pada metode atau teknik yang dapat membahayakan sifat keagamaan. 3. Makna renungan. Terdapat beberapa makna renungan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah dengan merenung kita masuk ke dalam hati kita dan diri kita agar kita dapat mengenal Tuhan dan mampu hidup dengan baik. Dengan renungan, kita semakin sanggup menilai arti dan makna hal-hal tentang duniawi dengan tujuan tertinggi hidup manusia. Dengan renungan, menggunakan seluruh kemampuan rohani kita untuk menyadari, menghayati, dan suatu kenyataan yang menyangkut dengan Allah. Kesimpulan dari makna renungan, renungan Kristiani merupakan pertemuan pribadi kita dengan Allah secara pribadi. Tuhan mendekati kita yang dicintainya, dan kita menjawabnya dengan semakin mendekatkan diri kepada Dia. Keempat, tuntunan praktis renungan. Tuntunan praktis renungan mempunyai dua persiapan, yaitu persiapan non-fisik dan fisik. Persiapan non-fisik meliputi 3 hal. 1. Waktu. 2. Tempat. Dan 3. Sarana. Sarananya itu seperti kitab suci, sumber-sumber renungan, tikar, bantal, dan juga bangku. 2. Persiapan fisik. Persiapan fisik meliputi 5 hal. 1. Sikap badan. 2. Suasana batin atau jiwa. 3. Pikiran atau ingatan. 4. Pendengaran. Dan yang kelima, pernapasan. Demikianlah hasil presentasi kami dari pertemuan ke-10 tentang makna renungan. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih.